Hai, selamat datang di Me Up Movie. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Natias yang akan menemani kamu. Kali ini ceritakan film Searching yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan seorang ayah bernama David Kim dibintangi oleh John Cho mencoba untuk menemukan putrinya berusia 16 tahun yang hilang, mencari jejak digital sang anak bernama Margot Kim yang diperankan oleh Michelle dengan bantuan seorang detektif polisi Rosemary Vick diperankan oleh Debra Messing. Hampir seluruh film diambil dari sudut pandang layar komputer. Ia juga tak melupakan detail-detailnya, yaitu menggunakan David Kim sebagai fitur seorang ayah yang melek dunia maya. Setiap hari, mereka berkomunikasi melalui internet dan media sosial, mulai dari email, FaceTime, hingga iMessage. Namun kenyataannya, ia sangat tidak mengetahui apapun mengenai urusan perasaan anaknya. Disinilah David merasa gagal menjadi ayah yang baik bagi putrinya. Mulai dari hal-hal sederhana yang membahagiakan hingga momen yang menyedihkan saat sang istri bernama Pamela yang diperankan oleh Sarah Song setelah berjuang keras melawan kanker, harapannya untuk kembali pulang terus mundur sampai akhirnya harapan itu musnah. Sejak kematian istrinya, dikisahkan David Kim hanya tinggal berdua dengan putrinya, Margot, yang baru duduk di bangku SMA setiap hari. Mereka berkomunikasi melalui internet dan media sosial. Baiklah, sekarang kita masuk ke filmnya yuk. Jangan lupa camilannya. Selamat menonton. Awalnya kehidupan David Kim dan anaknya tampak baik-baik saja. Pagi itu sebelum ngantor, David menghubungi Margot yang kebiasaan lupa membuang sampah. Kemudian David video call untuk menunjukkan sampah yang menumpuk. Margot pun berjanji tak akan mengulanginya lagi. Hey, Dad. Hey, sweetheart. I'm sorry, Dad. It won't happen again. Ayahnya pun sempat bertanya di mana posisinya sekarang. Sekilas Margot menunjukkan ruangan milik salah satu teman kelas biologinya dan David belum mengenalnya. Dan Margot bilang dia akan semalaman di sana. Kemudian tiba-tiba telepon pun ditutup dan lanjut chatan. I should get back. Great. Oh, one more thing. I want Bye, to know Dad. about the final you. Tak lama, Peter Kim, saudara laki-laki David, menghubunginya melalui FaceTime. Dan David melihat sebuah toples di hadapannya. Si Peter yang saat itu sedang memasak kimchi diingatkan oleh David bahwa kimchi tidak menggunakan ganja. Peter pun segera bergegas menyimpan toplesnya dan mengaku bahwa itu adalah oregano. Kemudian Peter mengalihkan pembicaraan dengan mengingatkan David untuk lebih intens lagi ngobrol dengan Margot agar lebih bahagia. Namun sepertinya David kurang suka dengan saran Peter karena David merasa sudah dekat dengan putri semata wayangnya itu. Sebelum menutup teleponnya, Peter meminta David untuk mengirim resep kimchi milik Pamela, istrinya David. David yang sudah berusaha melupakan istrinya kembali membuka folder yang berisi tentang istrinya itu. David pun membuka kembali video lama saat si istri dan anaknya memasak yang membuatnya sedih. Send me that recipe. Love you. Bye. Turn it off. Yeah. Malamnya, di saat David terlelap, ponselnya berdering berulang kali. Namun, David tidak mendengarnya, saking pulesnya ya. Paginya, lagi-lagi David komplain soal sampah yang belum Margot buang. David masih belum sadar kalau anaknya semalaman gak pulang dan mengira anaknya itu melupakan lagi tugasnya membuang sampah seperti biasa. David berusaha menghubungi balik Margot. Anehnya, semua jalur komunikasinya sudah tidak aktif lagi. Sorenya, saat di kantor, David menyadari Margot masih belum meresponnya. David Kim pun mulai panik. Ia kemudian menghubungi guru les piano Margot, yang ternyata Margot sudah tidak pernah les semenjak 6 bulan lalu. David pun
menghubungi sekolahnya, yang ternyata Margot tidak masuk kelas hari ini, membuatnya semakin kacau. Lalu dia chat Peter dan menceritakan keanehan Margot yang tidak pernah bolos sekolah. Peter menyarankan David untuk menghubungi teman-temannya. Hey, you've reached Margot's phone. Leave me a message. Hey, Margot. Dad again. I'm not sure if you've been... Why did you leave your laptop at home? 1 hour after school ended on Friday, May 12th. Ignore this message. I love you. Bye. Karena David tidak mengenali teman-teman Margot, David pun berinisiatif mencari sosial media Margot, berniat mencari teman-temannya di sana. Namun, mulai dari Instagram, Twitter, dan Facebook, semuanya private atau dikunci, yang membuat David kesulitan mencari teman-temannya. Karena tak ada jalan lain, David membuka profil milik almarhum istrinya. Setelah sekian lama menutup, untuk pertama kalinya David membuka kembali profil istrinya dan mencari nomor telepon teman dekatnya Margot, yang akhirnya tertuju ke satu nama, M, best friend. David menghubunginya dan tersambung dengan Ibu Ishak, yang mengatakan bahwa Ishak sedang camping dan meyakini bahwa Margot pun pasti ikut camping. Ibu Ishak sedikit membuat David lega, walau dia masih menutupi ketidaktahuannya. Gengsi keneh meren, masa anaknya nggak pamit ke ayahnya, kan gitu. I haven't been able to reach Margot for a little bit, and I'm sure her phone is... Well, it's gotta be more of a reception problem, right? Camping? Isaac is camping with his friends? She was. I'm pretty positive she's there, too. Did she... She did. I'm looking through her text now. She didn't mention... They're planning on heading back tomorrow morning anyway. Once they get... I'll give you a call. Perfect. That is perfect. Thank you. Si ayah pun sempat mengungkapkan isi hatinya dengan mengetik chat yang super panjang pada putri kesayangannya itu. Namun tetap diakhiri dengan harapan yang baik dan berharap esok pagi bertemu lagi saat Margot turun gunung. Namun gak jadi, chat itu dihapus lagi. Jadi cuma ngasih tahu kalau ayahnya telah menghubungi Ibu Ishak dan meminta Margot menghubunginya saat dapat sinyal. Paginya, David dapat telepon masuk dari Ishak yang mengabarkan bahwa pada hari Jumat itu dirinya tidak bersama Margot karena Margot tidak pernah datang. I want to say I'm sorry I couldn't be of more help. Can you put my daughter on the phone, please? Did my mom not tell you? What do you mean? I mean, she never came. I even reached out to her after school on Friday when she didn't respond. 911, what's your emergency? David akhirnya memutuskan untuk menghubungi 911 dan melaporkan kehilangan anaknya. Pihak 911 memberitahu bahwa nanti akan ada detektif sekitar yang akan menghubungi David. Tak lama setelah laporan itu, ponsel David berdering. Telepon masuk dari Rosemary Vick, seorang detektif sersan yang ditugaskan untuk menangani kasus Margot dengan serius. Karena dia juga seorang ibu cenah. Sambil teleponan, David pun sambil mencari tahu tentang pribadi detektif Rosemary via internet. Si detektif ini mengkonfirmasi bahwa 1. Setelah kerja kelompok, Margot tidak pulang pada hari Kamis malam menggunakan mobilnya. 2. Margot telepon 3 kali di jam 11 malam. 3. Dia tidak sekolah pada hari Jumat. 4. Dia tidak ikut les piano sejak 6 bulan lalu. Itu yang dia konfirmasi pada David. Si detektif berjanji akan mencari tahu apa yang terjadi. Namun David harus memberitahu banyak tentang Margot. Dia selama ini bicara dengan siapa saja. David tiba-tiba tersadar melihat foto terakhir yang dia kirim pada Margot. Di sana terlihat laptop milik Margot tertinggal. David pun menyanggupi akan melacak siapa saja yang berkomunikasi dengan Margot. Okay, it's already been 36, so we've got to move a little quickly.
Dia ikut turun tangan membantu polisi dengan menggunakan jejak digital sang anak melalui komputer dan internet. David menelusuri satu persatu petunjuk yang mungkin bisa mengarahkannya pada lenyapnya Margot. Setelah itu, ayahnya juga mengumpulkan keterangan dari teman-temannya Margot sebelum hilang jejak. David Kim menampilkan kepiawaiannya dalam pencarian putrinya melalui rekam jejak di laptop yang ditinggalkan putrinya, seperti menghack akun putrinya, menelusuri postingan, komentar, chatroom yang akhirnya menghubungi satu persatu followers yang ia rasa cukup dekat dengan putrinya, hingga ia menemukan jejak perbankannya yang akhirnya diketahui bahwa Margot telah menyimpan semua dana les pianonya selama ini. Dana yang sudah terkumpul itu kemudian Margot kirim ke Venmo sebesar $2.500 pada 6 hari yang lalu. Kemudian dicek akun penerimanya yang sudah tidak aktif dan bersifat anonim. Kemudian si ayah mencurigai salah satu akun follower anaknya. Salah satunya akun bernama Derek Ellis 6969 yang sering berkomentar. Karena mencurigai si Derek Ellis, David menelusurinya menggunakan aplikasi berbayar. Sampai akhirnya David mendapatkan kontak ini anak. Sir, I don't have to tell you anything. I just want to know where. What are you hiding? Nothing. Then answer the damn question. The night my daughter went missing. Tak lama, si detektif menghubunginya. Dia mengungkapkan bahwa telah ditemukan data milik Rachel Jen yang dicurigai mirip dengan Margot, dan tim forensik mencari kontak yang telah terhapus. Salah satunya adalah seorang ahli pemalsu. Telah dikonfirmasi ternyata Margot mengambil identitas baru beberapa hari yang lalu bersamaan dengan penarikan seluruh uangnya. Menurut petugas di Venmo, mencari tahu soal rekeningnya Margot mengirimkan uang $2.500 itu ke dirinya sendiri. Ayahnya merasa aneh, ini tidak masuk akal. Mungkin untuk membuat identitas barunya semacam pencucian uang dan berusaha kabur. She gets a fake ID, she sends money to herself. What is this? That Margot ran away. Why would she do that? She called me 3 times in the middle of the night. So what I want to look for now? No. I know my daughter. She did not run away. Ooh, this is a good angle. Favorite concert in the last year? Definitely 20. Oh, this is a Fearless Core shirt? How would I be able to see you? Well, you know what? You guys keep commenting, but honestly, if it's... Lalu detektif mengirimkan CCTV terakhir Margot terlihat. Dia meyakini bahwa Margot kabur dan meninggalkan kota. David kembali membuka aplikasi YouCast dan melihat semua postingan Margot satu demi satu. Dari postingan jejak live Margot, David tersadar bahwa selama ini Margot merindukan dan sangat kehilangan ibunya. Namun David malah sebaliknya, berupaya melupakan sosok istrinya itu. Karena itu, Margot tumbuh menjadi anak yang tertutup dan berpura-pura bahagia di hadapan ayahnya. Sedangkan David mengira Margot baik-baik saja. David tersadar ketika melihat senyuman Margot yang terekam kamera tiba-tiba berubah. Dari sinilah David merasa tidak mengenali putrinya itu. First she fills up her gas. Then exits off the 101 East. 10:02 p.m. 152 East. If she were still here today, 100%. Come in! Hey, sweetheart. I forgot to say earlier, elimination round. Yeah, of course. Still on? Yeah. Yeah, she is. I'll see you. Bye. My dad doesn't know I stopped going to piano. He wouldn't get it.
David sempat mengkonfirmasi pada Vic mengenai akun Fish and Chip. Dia mengaku sudah melacaknya dan menemuinya. Vic bilang akun tersebut tidak ada hubungannya, bahkan sudah terbukti. Vic bilang ini buntu lagi. Saat David mau mematikan laptopnya, dia melihat ada postingan terakhir Margot yang belum ia lihat. Dia tersadar pada postingan terakhir Margot berada di sebuah danau. Kemudian David mencari nama danau itu, lalu melacak melalui map dan disambungkan dari map terakhir mobil Margot terlihat di CCTV. Yang ternyata lokasi tersebut nyambung dengan danau yang hanya berjarak 4 mil atau sekitar 5 menit dengan mengendarai mobil. You've reached Detective Sergeant Rosemary Vick. Vic, wake up. 3:45 a.m. I'm headed there now. Hey, where are you? He told me she ran away, Vic. She ran away. Okay, I'm heading there right now. Robert, honey, just go back to sleep, okay? Calm, all right? We're gonna figure this out together. What are you showing me? This is her keychain. Did you call the cops? I'm heading on my way. Fokus di pagi ini, kepolisian telah menemukan kendaraan Camry milik Margot di dasar danau dan Margot Kim tidak ada di dalam kendaraannya. Namun telah ditemukan bercak darah di sisi dashboard penumpang yang menunjukkan adanya perkelahian. Maka kasusnya sekarang secara resmi dianggap sebagai penculikan. Kemudian media mengumumkan pencarian orang hilang. Namun ada area yang tidak bisa diperiksa karena kondisi jurang yang terjal cenah. An abduction. Forest is now underway for a local teen whose car... Information, so please call the hotline or 911. Because of the steep ravines and otherwise unsafe topography following zones, assigning every volunteer to a search team, each torturous mystery at its center. It's been 4 hari berlalu, namun Margot belum ditemukan. Polisi juga menemukan uang $2.500 di dalam mobil. Pencarian Margot menjadi viral. Ayah Margot pun mengajak para netizen untuk membantu pencarian. Tiba-tiba, di sekian banyak komentar, ayah Margot melihat update status. Derek Ellison, kalian berhentilah khawatir, dia sedang bersamaku, cenah. Melihat status itu, jelaslah ayahnya Margot menghampiri si Derek yang sedang berada di bioskop. Dan di saat ayahnya emosi pada Derek, kondisi inilah terekam kamera netizen yang membuat David dibully. It's my fault for getting you involved in the first place. You're cutting me off? Every professional who should be working... All I'm trying to do is to help you find my daughter. If it wasn't for me, not you. But what we do know is that a 17-year-old... You broke his jaw! Robert! What? If you have a suspicion about someone, that's fine. But then it is the police's job to look for proof, not yours. From now on, you just tell me what you need. We need nothing from... Vic, please. Get some sleep, Mr. Kim. Malamnya, ketika David sedang melihat kondisi kendaraan Margot, si ayah menemukan jaket yang mirip dengan logo kaos milik Peter. Karena kecurigaan itulah, ayah Margot membuka histori chat Margot dengan Peter. Kemudian, tanpa sepengetahuan Peter, David memasang kamera di setiap sudut rumah Peter sebagai barang bukti. Namun, karena si ayah sangat mencurigai Peter, pecahlah emosinya. Akhirnya terjadilah baku hantam antara adik dan kakak ini. Dan akhirnya Peter mengaku. Paginya tersiar berita bahwa ada pengakuan dari seseorang yang mengunggah pernyataan online bahwa Margot telah tewas di tangannya dan dimasukkan ke dalam koper. Tak lama, detektif Vic mengkonfirmasi bahwa di kendaraan Margot telah ditemukan jejak DNA yang sesuai dengan milik Mr. Kartoff yang ditemukan tewas di kediamannya setelah mengaku Mr. Kartoff ini bundir. Lalu sampai kini jasad Margot tidak ditemukan. I'm sorry for not listening to you when you begged me to stop. I'm sorry for beating you and crushing you and tossing you with your suitcases so no one would ever find you. Deceased, seemingly by a self-inflicted gun wound. DNA matching that of Mr. Kartoff was taken on her way out of town.
Si ayah merasa ini tidak masuk akal. David menanyakan pada si detektif tentang pria itu. Si detektif meyakinkan bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan David. Mengetahui nasib Margot sudah tiada, David pun berinisiatif untuk membuat siaran langsung, doa bersama, dan mengunggah foto atau video kenangan dari anaknya agar bisa disaksikan saat misa duka di situs Memorial One. Saat David selesai mengunggah foto dan video Margot, tiba-tiba David merasa tak asing dengan si pemilik situs. Setelah ditelusuri, ternyata foto itu adalah milik Hannah Pardee. Hannah Pardee ini mengobrol dengan Margot menggunakan fake account selama berbulan-bulan bernama Fish and Chip, yang selalu memantau dan chatan dengan Margot selama ini, yang mengaku bernasib sama dengan Margot, bekerja paruh waktu sebagai pelayan, juga ibunya di rumah sakit. Setelah dikonfirmasi, ternyata benar fotonya disalahgunakan oleh pengguna akun di UCAS. Parahnya, dia tidak pernah dapat telepon dari polisi apalagi detektif. Si Hannah Pardee ini malah balik tanya, apa itu UCAS? Speak to Hannah? Speaking. Regards to my daughter Margot Kim, you spoke to her online. You must have the wrong number. I'm talent, not representation. She called. What detective? I never got a call from the police. What are you talking about? On UCast, you've been chatting with my daughter. Your username is Fish and Chips. What's UCast? Kemudian David menghubungi detektif Vic dan tak ada respon. Akhirnya David mengkonfirmasi tentang penanganan detektif Vic ke SPVD yang justru merasa aneh dengan tingkah detektif Vic yang begitu mencurahkan dirinya ke suatu kasus. To lead it to the way she handled the investigation. You said she volunteered. She was assigned to the case, right? She was assigned. No, she definitely volunteered. Unfortunately, though, I still can't patch you. Vigil, though. Itulah info dari SPVD. Nah, dari sinilah David mulai curiga dengan tingkah detektifnya, yang kemudian mendorongnya untuk membuka sosmed si detektif, yang ternyata dia baru sadar bahwa ada foto si tersangka di sana bersama si detektif. Akhirnya David pun menghubungi Deputi Sheriff langsung untuk memastikan keberadaan si detektif. Kemudian David membuka siaran langsung acara misa duka, dan David memantau di sana sudah ada si detektif. Lalu David pun langsung meluncur ke lokasi. Mr. Kim? Connect me to the deputy sheriff, please. Sesaat sebelum dimulai acara misa dukanya, David tiba di tujuan dan langsung nyamperin si detektif. Bersama para polisi, acara siaran langsung pun terhenti. Tanpa perlawanan, si detektif pasrah. Miss Vick, as your counsel was advised today pertaining to the crimes you're accused of after including first-degree murder. Di ruang interogasi, Vic Rosemary telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pembunuhan tingkat 1 yang ditangkap saat misa duka remaja setempat. Korban hilang dari hari Kamis kemarin. Vic akhirnya mengakui dan menceritakan kronologi pada Kamis malam. Dia mendapat telepon dari anaknya yang bernama Robert yang telah melakukan kesalahan besar cenah di area Danau Barbosa. Lalu Vic menemuinya. Robert berdiri di tepi jurang dan Margot berada di bawah jurang yang tak sengaja didorongnya hingga terjatuh. Robert memiliki gangguan yang beda dengan anak lain. 6 bulan lalu, Robert mengenali Margot di website live blogging menggunakan fake account bernama Fish and Chip. Margot kemudian mengirim uang $2.500 untuk biaya rumah sakit. Kemudian Robert membuntuti Margot. Lalu si polisi bertanya, apa yang dilakukan Margot saat Robert tiba di danau? Margot menghisap ganja di mobil. Kemudian Robert masuk ke dalam mobil. Margot teriak. Robert memukul Margot. Sebelum Robert menyadari, Margot sudah berlari dan telepon bantuan. Robert mengejar dalam kondisi situasi gelap gulita. Saat itulah Margot telepon ayahnya berulang kali. Robert berusaha menjelaskan pada Margot tidak akan melukainya, namun Margot memukulinya dan berteriak. Lalu Robert bereaksi dan mendorong Margot ke jurang dan Margot pun terjatuh. Jadi si Robert ini meminta bantuan ibunya untuk menutupi kasus pembunuhan. Jurang itu kondisinya sempit dan curam, mustahil tanpa tim SAR. Vic meyakini
Margot sudah tewas di sana. Vic sudah mencarinya namun tak ada suara apapun dan bilang ke tim penyidik bahwa si narapidana itu juga anaknya Vic. Detektif California bertanggung jawab penuh melindungi putranya dari tuduhan berat. Rosemary Vic mengajukan kesepakatan membuat pernyataan penuh supaya meringankan tuduhan putranya. Tak ada pilihan lain, dia telah membuat kesalahan. She still would have had to live 5 days without water. He told them to turn the car around. He said it'd been 2 days. She'd only have to live without water for 2 days. There was a storm on Monday. That remains, is Margot still alive? Appears to be Margot Kim in a body basket. Rescue is now preparing to lift Margot's body as prepared. Again, this is live footage here as Margot. Akhirnya Margot terselamatkan. Mereka pun WA-an lagi, chatan lagi sama ayahnya. Namun kali ini Margot dan si ayah lebih terbuka dengan perasaan. Dan film pun selesai. Semoga kalian suka ya guys. Terima kasih sudah klik video ini. Aku pamit. Dah. With